Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak dan Ibu. GASI adalah The Payroll Service Specialist. Kami penyelenggara jasa penggajian. Sangat berterima kasih Bapak dan Ibu telah berkenan hadiri webinar kami pada siang hari ini. Saat ini kami melayani 78 klien terkemuka di Indonesia. GASI memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagi melalui GASI webinar yang kami rencanakan untuk terus kami lakukan secara berkala. Dan topik webinar kami pada siang hari ini, seperti yang tadi Bapak Ibu sudah lihat di flyer kami, yaitu hak dan kewajiban karyawan sebagai subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Baik, sebelum mulai, telah hadir bersama dengan saya, Sukron, yang adalah GASI Payroll Service Lead Officer di GASI. Juga ada Evita, selaku GASI Payroll Service Officer. Niki, selaku GASI Payroll Service Officer. Mereka bertiga adalah narasumber kita pada siang hari ini dari GASI. Ya, dan nanti saya akan dibantu rekan saya, Reni, selaku GASI Payroll Service Officer yang akan membawakan nanti pada sesi tanya jawab atas pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Ya. Dan bersama-sama nanti kita akan kupas tuntas topik yang sudah kami tentukan pada siang hari ini. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab dengan para narasumber, mohon izin ya kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa sejak sekarang Bapak Ibu sudah bisa menuliskan pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Kalau sudah ada pertanyaan, silakan. Sejak sekarang sudah bisa dituliskan. Dan nanti di sesi tanya jawab kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak dulu ya, yang punya kemiripan. Dan jika di sesi tanya jawab nanti ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab, izinkan kami untuk tetap melayani Bapak dan Ibu di sesi one-on-one yang sekiranya nanti akan kami adakan setelah webinar ini langsung. Ya, Bapak Ibu bisa tetap nanti di Zoom meeting kami dan nanti kami akan menyapa Bapak dan Ibu. Ya, dan tentunya Bapak dan Ibu semakin banyak pertanyaan yang Bapak Ibu berikan ya akan membantu kami untuk memahami kebutuhan informasi yang paling Bapak Ibu perlukan. Baik. Tanpa menunda lagi kita akan mulai sesi tanya jawab dengan para narasumber siang hari ini. Pertama, saya akan bertanya kepada Evita. Oke, pertanyaan pertama buat Evita. Evita, kalau kita ngomongin hak dan kewajiban karyawan sebagai subjek pajak orang pribadi dalam negeri, gitu ya. Mungkin pertama-tama kita perlu tahu dulu nih landasan peraturannya itu yang mana sih supaya Bapak dan Ibu yang hadir di sini nanti bisa ikut catat gitu ya, mencatat. Dan nanti kalau memang suatu saat diperlukan bisa merujuk kepada peraturan tersebut. Silakan Evita, boleh bantu jawab pertanyaan ini? Baik, Bapak dan Ibu, membahas mengenai
pajak tentu saja tidak terlepas dari landasan hukum yang mengatur perpajakan tersebut. Begitu juga dengan hak dan kewajiban dari karyawan sebagai wajib pajak orang pribadi. Ini sudah diatur di dalam Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 dan juga diatur di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Bapak dan Ibu. Pada peraturan ini disebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi itu dikategorikan menjadi dua. Ada subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Evita, kalau yang Evita barusan saja sebutkan ternyata ada subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan ada luar negeri ya. Nah, lalu membedakannya bagaimana ya? Definisi masing-masing subjek pajak ini apa sih, Evita? Baik, Bapak dan Ibu. Untuk membedakan apakah karyawan dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri atau dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri, kita bisa merujuk pada Per 43 PJ 2011. Pada pasal 3 dan pasal 4-nya bisa dilihat Bapak dan Ibu, peraturan ini mengkategorikan subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tetapi kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak. Sedangkan pada pasal 4-nya dijelaskan bahwa subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau dia berada di Indonesianya tetapi kurang dari 183 hari, Bapak dan Ibu. 183 hari di sini dihitungkan bisa secara terus-menerus ataupun secara terputus-putus dalam suatu tahun pajak. Seperti itu. Baik, terima kasih Evita untuk penjelasannya. Lalu saya mau lanjutkan pertanyaannya gini. Kalau ada seorang warga negara asing yang baru kerja di Indonesia ya dan baru memiliki kewajiban pajak subjektif pada pertengahan tahun. Nah, lalu bagaimana nih mengkategorikan perpajakannya ya? Disebut ekspatriat nih. Boleh bantu jawab? Baik, ketika ada karyawan asing yang baru bekerja pada pertengahan tahun, untuk menghitungkan pajaknya, kita harus tentukan terlebih dahulu apakah karyawan asing ini dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri atau dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri. Karena nantinya akan terdapat perbedaan perhitungan Bapak dan Ibu ketika karyawan ini dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri dan ketika dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri. Merujuk pada Per 43 PJ 2011 bahwa karyawan asing ini dikatakan sebagai subjek pajak dalam negeri ketika berada di Indonesia lebih dari 183 hari atau ketika karyawan asing ini berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nantinya pajak yang dihitung adalah pajak PPh pasal 21 dari penghasilan yang karyawan terima setiap bulannya. Sedangkan ketika karyawan asing ini berada di Indonesia yang kurang dari 183 hari, karyawan akan dipotong menggunakan PPh pasal 26, yaitu 20% dari bruto yang karyawan terima. Namun, tarif yang dikenakan bisa kurang dari 20% ketika karyawan asing ini mendaftarkan dirinya pada P3B atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Terima kasih, Evita. Nah, Evita, seringkali mungkin karyawan asing itu sendiri gitu ya bertanya-tanya, atau mungkin dari tim HR gitu ya bertanya-tanya, gimana ya cara menentukan karyawan asing itu memiliki niat bertempat tinggal di Indonesia, dan apakah kalau karyawan tersebut ya sudah memiliki NPWP sudah bisa dianggap sebagai memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, seperti itu? Baik, untuk menentukan apakah karyawan dikatakan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, ini diatur pada Per 43 PJ 2011 mengenai penetapan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Peraturan ini menyebutkan bahwa seseorang dikatakan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ketika mampu membuktikan melalui dokumen visa bekerja yang tentu saja lebih dari 183 hari, ataupun karyawan memiliki kartu izin tinggal yang lebih dari 183 hari juga, karyawan memiliki kontrak kerja dengan perusahaan yang lebih dari 183 hari juga Bapak dan Ibu. Atau bisa juga dibuktikan dengan tindakan lain, misalnya karyawan ini menyewa tempat tinggal di Indonesia. Untuk
memiliki NPWP di sini tidak disebutkan pada peraturan, sehingga karyawan yang memiliki NPWP itu belum tentu dikatakan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jadi dibuktikannya harus dengan memiliki NPWP dan didukung dengan dokumen yang sudah tadi dijelaskan sebelumnya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, Evita. Iya, Evita barusan aja menjelaskan ya, khusus di bagian peraturannya seperti apa gitu dan rujukannya itu aturan yang mana sih gitu ya. Terima kasih Evita sudah bantu jelaskan. Selanjutnya saya mau bertanya ke Niki, tapi sebelum saya bertanya Niki, izinkan saya mengingatkan kembali Bapak dan Ibu, silakan jika sudah ada pertanyaan Bapak Ibu sudah bisa tuliskan ya pertanyaan di Zoom chat kami sejak sekarang. Silakan nanti di sesi tanya jawab dari pertanyaan Bapak dan Ibu akan kita jawab, dan lebih banyak pertanyaan membantu kami memahami kebutuhan informasi dari Bapak dan Ibu. Baik, lanjut dengan Niki. Nah, Niki tadi Evita sudah jelaskan ya mengenai latar belakang peraturannya. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari apa yang mau kita bahas siang hari ini nih, gitu ya, mengenai hak dan kewajiban. Nah, apa saja sih hak terkait perpajakan ya yang dimiliki oleh karyawan sebagai subjek pajak orang pribadi dalam negeri? Jadi kita mulai dari haknya dulu deh ya. Gimana, Niki? Bisa bantu jawab? Ya, baik Bapak dan Ibu. Seperti yang saat ini kita lihat pada slide, adapun hak terkait perpajakan yang dimiliki karyawan sebagai subjek pajak orang pribadi dalam negeri, di sini terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah hak atas kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak berhak menerima kembali kelebihan bayar ketika pajak terhutang yang telah dibayarkan ataupun pajak terhutang yang telah dipotong ternyata lebih kecil daripada jumlah kredit pajak. Wajib pajak di sini dapat melakukan permohonan pengembalian dengan cara mengirimkan surat permohonan kepada Kepala KPP ataupun melalui surat pemberitahuan. Setelah menerima surat permohonan, nantinya Dirjen Pajak akan mengembalikan kelebihan bayar tersebut dalam jangka waktu 12 bulan, terhitung sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Kemudian, untuk hak yang kedua adalah hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Jadi Bapak dan Ibu, ketika Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak, maka di sini wajib pajak berhak untuk yang pertama, meminta surat perintah pemeriksaan, kemudian yang kedua, melihat tanda pengenal pemeriksa, mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan, lalu meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan juga SPT, serta hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, untuk hak yang ketiga adalah hak untuk mengajukan banding atau peninjauan kembali. Setelah dilakukan pemeriksaan, umumnya akan terbit suatu surat ketetapan pajak yang menunjukkan kalau wajib pajak tersebut terdapat kekurangan bayar, lebih bayar, ataupun nihil perpajakannya. Jika wajib pajak tidak sependapat dengan surat tersebut, maka dapat mengajukan keberatan. Apabila wajib pajak belum merasa puas dengan keputusan keberatan, selanjutnya wajib pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir dalam sengketa pajak yaitu wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Selanjutnya untuk hak yang keempat adalah hak atas kerahasiaan data wajib pajak. Di sini wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas semua informasi yang disampaikan kepada Dirjen Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya. Di sisi lain, pihak yang bertugas di bidang perpajakan juga dilarang untuk mengungkapkan data atau dokumen kerahasiaan wajib pajak. Lalu apa saja dokumen yang dilindungi atau dijaga kerahasiaannya tersebut? Dokumen tersebut adalah surat pemberitahuan, kemudian laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan wajib pajak. Lalu, data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, serta dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Selanjutnya, untuk hak yang kelima adalah hak atas permohonan perpanjangan pelaporan SPT tahunan.
Di sini wajib pajak dapat menyampaikan permohonan perpanjangan penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi maupun PPh badan dengan alasan tertentu. Lalu untuk hak yang keenam adalah hak pajak ditanggung pemerintah. Untuk pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, maka PPh terhutang atas penghasilan yang diterima kontraktor, konsultan, dan juga supplier utama ditanggung oleh pemerintah atau terdapat suatu pertimbangan atas peristiwa yang memerlukan penanganan khusus terkait perpajakan dari pemerintah. Dan untuk hak yang terakhir adalah hak mendapatkan bukti potong. Jadi Bapak dan Ibu, di sini wajib pajak berhak untuk menerima 3 bukti potong. Untuk bukti potong yang pertama adalah bukti potong 1721A1 untuk pegawai tetap. Yang kedua adalah bukti potong tidak final untuk non-pegawai dan juga bukti potong final untuk penerima pesangon. Bukti potong ini diperoleh dari pemberi kerja maksimal 30 hari setelah masa pajak terakhir. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, banyak ya hak dari wajib pajak ya sebenarnya ya. Niki ya, jadi Bapak Ibu ini boleh di capture ya supaya kita paham juga apa aja sih sebenarnya hak dari wajib pajak ya. Nah kalau udah ngomongin hak, nah pasangannya ngomongin kewajiban deh gitu ya. Jadi ya, bisa disebutkan juga kewajiban yang dimiliki karyawan sebagai subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Niki, silakan. Baik Bapak dan Ibu. Terdapat 4 kewajiban terkait perpajakan yang dimiliki karyawan sebagai subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Untuk kewajiban yang pertama yaitu kewajiban melakukan pendaftaran NPWP. Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor NPWP atau nomor pokok wajib pajak di kantor KPP atau kantor pelayanan, penyuluhan, dan juga konsultasi perpajakan. Saat ini pendaftaran NPWP juga dapat kita lakukan secara online. Lalu, mengapa kita harus melakukan pendaftaran NPWP? Hal ini dikarenakan nantinya NPWP akan berguna sebagai identitas wajib pajak dalam sistem administrasi di Indonesia. Lalu, setiap proses yang berkaitan dengan kewajiban dan juga hak pajak akan mengacu kepada nomor NPWP ini. Selain itu, Bapak dan Ibu, memiliki NPWP juga akan memberikan keuntungan kepada wajib pajak, yaitu tarif pajak yang lebih rendah daripada orang yang tidak memiliki NPWP. Kemudian untuk kewajiban yang kedua adalah melakukan perhitungan besaran pajak terhutang atau penghasilan kena pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan tarif Undang-Undang PPh Pasal 17, lapisan penghasilan kena pajak atau PKP yang terdapat pada PPh Pasal 17 ini dimulai dari 0 sampai dengan 50 juta akan dikenakan tarif sebesar 5%, lalu di atas 50 juta sampai dengan 250 juta akan dikenakan tarif sebesar 15%, kemudian di atas 250 juta sampai dengan 500 juta akan dikenakan tarif sebesar 25%, dan di atas 500 juta akan dikenakan tarif sebesar 300%. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, untuk kewajiban yang ketiga adalah kewajiban membayar pajak. Wajib pajak orang pribadi wajib membayar pajak sesuai dengan besaran pajak terhutang setelah dihitungkan. Untuk tahapan pembayaran pajaknya adalah yang pertama, wajib pajak harus membuat kode billing terlebih dahulu. Untuk membuat kode billing tersebut dapat kita lakukan melalui mengakses website DJP online ataupun ASP resmi. Selanjutnya, setelah kode billing tersebut kita buat, maka untuk pembayaran pajak dapat kita lakukan melalui bank persepsi, kemudian mesin ATM, internet banking, dan juga mesin EDC. Artinya untuk pembayaran pajak ini dapat kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Dan untuk kewajiban yang terakhir adalah kewajiban melaporkan pajak. Jadi Bapak dan Ibu, selain kita memiliki kewajiban untuk menghitung dan juga membayar pajak, di sini wajib pajak juga diwajibkan untuk melaporkan penghasilannya melalui surat pemberitahuan tahunan. Saat ini, pelaporan pajak dapat kita lakukan secara online melalui aplikasi e-filing. Baik Niki, terima kasih. Niki, saya punya pertanyaan gini Niki. Kan ada namanya istilah kewajiban pajak subjektif ya Niki ya. Nah, mungkin orang bertanya gini,
Ini orang punya kewajiban pajak subjektif itu seumur hidup atau suatu saat bisa hilang atau kapan gitu ya. Jadi itu yang mungkin sering tanyakan ya, kapan bisa nggak sih kewajiban pajak subjektif itu hilang? Nah kalau bisa terus dalam hal apa ya? Niki, bisa bantu jelaskan? Baik Bapak dan Ibu, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kewajiban subjek pajak dalam negeri ini dimulai saat orang pribadi lahir atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Lalu dalam hal apa subjek pajak tersebut kehilangan kewajiban pajak subjektifnya? Yang pertama adalah ketika orang pribadi meninggalkan Indonesia selama-lamanya dengan melampirkan dokumen yang menyatakan bahwa wajib pajak tersebut telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan kemudian dilakukan penutupan NPWP. Kemudian yang kedua adalah ketika wajib pajak meninggal dunia dengan melampirkan dokumen yang menyatakan bahwa wajib pajak tersebut telah meninggal dunia untuk selanjutnya dilakukan penutupan NPWP. Dan yang terakhir yaitu orang pribadi yang sudah tidak memiliki penghasilan lagi di Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu, apabila terdapat orang pribadi yang sudah tidak memiliki penghasilan lagi di Indonesia, maka orang pribadi tersebut dapat mengajukan untuk melakukan penonaktifan NPWP. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik Niki, jadi ada masanya ya selain meninggal dunia tentunya gitu ya. Ketika orang misalnya meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Baik. Nah, lalu gini Niki, nih pertanyaan yang mungkin pernah ditanyakan juga oleh Bapak Ibu yang ada di sini gitu ya. Pertanyaannya adalah ketika kita nggak melakukan kewajiban perpajakan kita atau kewajiban sebagai subjek pajak dalam negeri ya, khususnya untuk dalam hal membayar pajak gitu ya. Mungkin karena kita nggak bingung tadi atau gimana. Nah, supaya Bapak Ibu juga kita semua deh ya semakin sadar akan membayar pajak gitu ya. Apa sih implikasi kalau kita nggak membayar pajak gitu supaya kita semua punya awareness yang sama. Silakan Niki. Baik Bapak dan Ibu, jadi apabila wajib pajak tidak membayar pajak terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, nantinya DJP akan melakukan tindakan penagihan. Proses penagihan ini dimulai dengan surat teguran dan selanjutnya dilanjutkan dengan surat paksa. Dalam hal wajib pajak tetap tidak membayarkan tagihan wajib pajaknya, maka dapat dilakukan penyitaan dan juga pelelangan atas harta wajib pajak yang disita tersebut untuk kemudian melunasi pajak yang tidak atau belum dibayarkan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik. Terima kasih Niki. Ya, Niki tadi sudah jelaskan kepada kita ya mengenai hak dan kewajiban dan juga implikasinya gitu ya apabila kita tidak menunaikan kewajiban kita sebagai subjek pajak dalam negeri. Baik, terima kasih Niki. Saya akan lanjut dengan narasumber kita yang ketiga nih dengan Sukron pada siang hari ini. Namun sebelum saya lanjut dengan Sukron, izinkan saya ingatkan kembali Bapak dan Ibu, sudah ada beberapa pertanyaan. Silakan Bapak Ibu bisa sejak sekarang sudah bisa ya tuliskan pertanyaan. Semakin banyak pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan, ya nanti membantu kami untuk bisa memahami kebutuhan informasi dari Bapak dan Ibu. Baik, saya mau bertanya dengan Sukron. Sukron, kalau tadi kita udah bahas mengenai aturan dan juga hak dan kewajiban untuk subjek pajak dalam negeri. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah gini, Sukron. Kita ketahui ya bahwa di Indonesia itu khususnya untuk karyawan ya, ada yang status perpajakannya adalah dia orang pribadi yang baru memiliki kewajiban pajak subjektif di awal tahun. Jadi sejak awal tahun sudah memiliki subjek kewajiban pajak subjektif, gitu ya. Tapi ada juga orang pribadi yang memiliki kewajiban pajak subjektif pada tengah tahun. Contohnya seperti karyawan ekspatriat ya, apalagi yang baru bergabung gitu ya, baru bekerja di Indonesia. Dan juga yang ketiga ada karyawan yang mereka adalah subjek pajak luar negeri. Nah, pertanyaannya nih yang sering ditanyakan adalah
apakah untuk pelaporan pajaknya itu ada perbedaan ya di antara ketiga kategori dari karyawan ini berdasarkan status perpajakannya? Ya, baik. Jadi pertanyaannya, apakah ada perbedaan untuk wajib pajak dalam negeri dan luar negeri? Tadi di subjek pajak dalam negeri itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu subjek pajak dalam negeri yang memiliki kewajiban pajak subjektif dari awal tahun, dan satu lagi untuk yang memiliki kewajiban pajak subjektifnya dari pertengahan tahun. Untuk wajib pajak dalam negeri ini, statusnya itu mereka wajib melaporkan SPT masa, SPT tahunan. Jadi wajib melaporkan SPT tahunan, perbedaannya hanya pada saat perhitungan penyetahunannya. Untuk subjek pajak yang baru memiliki kewajiban pajak subjektif di tengah tahun, itu nanti perhitungannya disetahunkan berdasarkan per 16 PJ 2016. Dan untuk satu lagi, yang untuk wajib pajak luar negeri itu tidak wajib melaporkan SPT-nya. Jadi intinya adalah untuk wajib pajak dalam negeri, baik itu yang memiliki kewajiban pajak dari awal tahun dan tengah tahun, itu wajib melaporkan SPT masa, dan untuk wajib pajak luar negeri itu tidak wajib melaporkan SPT masa, SPT tahunan maksud saya. Baik, Sukron. Pertanyaan lanjutan untuk Sukron. Jadi orang pribadi ya sebagai subjek pajak dalam negeri, dalam melaporkan pajaknya itu kita juga kenal ya, kalau Bapak Ibu juga melihat di website Ditjen Pajak itu ya, sebenarnya ada 3 opsi untuk melaporkan ya, bisa melalui e-filing yang paling populer ya, yang paling populer menggunakan e-filing yang ada di melalui website DJP online. Lalu ada juga istilah menggunakan e-form ya. Ada juga satu lagi adalah e-SPT PPH untuk orang pribadi. Nah, Sukron bisa bantu jelaskan buat kita semua apa sih perbedaan dari masing-masing ini dan kapan ya kita bisa gunakan yang e-filing, kapan kita harus gunakan yang e-form, kapan kita gunakan yang e-SPT PPH orang pribadi. Silakan, Sukron. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Franky yang disampaikan adalah kapan sih kita melaporkan menggunakan e-filing, e-form, dan juga menggunakan e-SPT PPH orang pribadi. Jadi untuk pelaporan melalui e-filing ini, electronic filing, itu sudah GASI sampaikan pada webinar GASI sebelumnya. Jadi saya tidak akan membahas detail untuk yang pelaporan menggunakan e-filing. Lalu untuk e-form ini adalah electronic form. Jadi di sini menggunakan pelaporannya menggunakan formulir elektronik berupa lampiran PDF yang bisa kita download, kita unduh terlebih dahulu di website pajak. Lalu yang terakhir adalah menggunakan e-SPT PPH orang pribadi. Ini adalah pelaporan pajak dengan membuat file CSV menggunakan pelaporan e-SPT PPH orang pribadi, dan nantinya kita akan upload e-SPT-nya atau CSV tersebut ke laman DJP online juga. Perbedaannya apa dengan ketiga kategori ini? Untuk e-filing ini kan pastinya yang paling populer itu dengan menggunakan e-filing, karena sudah ada petunjuk pengisiannya di setiap tahapan perhitungannya. Pelaporannya juga sudah lebih mudah. Namun, terdapat kekurangan dari e-filing. Untuk subjek pajak yang memiliki kewajiban pajak subjektifnya di tengah tahun, itu mereka tidak bisa menggunakan e-filing. Karena kan untuk e-filing sendiri, untuk subjek pajak yang memiliki kewajiban pajak subjektif di tengah tahun itu ada perhitungan disetahunkan. Perhitungannya jadi disetahunkan sehingga tidak bisa menggunakan e-filing dan harus menggunakan e-SPT atau menggunakan e-form sebagai solusinya. Jadi intinya adalah untuk subjek pajak yang memiliki kewajiban pajak subjektif di tengah tahun ataupun untuk karyawan yang memiliki kegiatan usaha bebas itu menggunakan e-SPT PPH orang pribadi. Disarankan untuk menggunakan e-SPT PPH orang pribadi. Seperti itu. Baik, Sukron. Oke, ini karena mau menjelang laporan orang pribadi juga ya, Sukron ya. Jadi mungkin saja dari Bapak Ibu di sini ada yang tadi ya seperti yang Sukron sampaikan mungkin atau mungkin dari HR team ya gitu ya sedang dalam proses melaporkan untuk karyawan ekspatriatnya yang karena masih baru ya di tahun ini gitu ya. Nah, Sukron jadi
saya rasa relevan untuk kita bagi dengan Bapak Ibu di sini, bagaimana sih prosedur atau proses yang perlu, step langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melaporkan melalui ISPT tahunan orang pribadi. Silakan, Sukron. Ya, baik. Langkah pertama untuk bagaimana cara kita menyampaikan pelaporan SPT dengan menggunakan ISPT PPH orang pribadi, kita pertama adalah melakukan download aplikasi ISPT-nya. Untuk aplikasi ISPT ini bisa kita download di pajak.go.id. Dan nanti kita bisa search untuk aplikasi ISPT PPH orang pribadi, saat ini yang terkini adalah versi 1.5. Jadi kita bisa download seluruh aplikasinya yang dibutuhkan, nanti kita lakukan instalasi di dalam komputer kita. Setelah kita melakukan instalasi, kita bisa buka aplikasi PPH ISPT PPH orang pribadi. Tampilannya sebagai berikut. Langkah pertama adalah kita klik menu, lalu kita klik koneksi database. Jika kita sebelumnya belum pernah mengisikan database, maka kita isikan database kosong terlebih dahulu. Kita pilih database yang akan kita gunakan, lalu kita klik menu open. Di dalam menu open akan muncul login. Jadi login ini kita isikan dengan username, administrator, dan passwordnya adalah 123. Kita bisa klik login. Selanjutnya kita buat SPT baru, karena di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara untuk membuat SPT baru. Jadi kita klik buat SPT baru. Selanjutnya kita pilih untuk SPT yang akan kita buat adalah SPT 1770S. Di sini kita bisa isikan untuk lampiran 1, lampiran 2, perhitungan PH atau MT, ini adalah perhitungan untuk pisah harta, dan untuk melakukan kewajiban pajak terpisah, dan juga kita isikan juga data di induk. Di dalam SPT induk, kita akan muncul menu identitas. Jadi untuk identitas ini akan terisikan otomatis sesuai dengan data yang kita isikan di awal. Untuk NPWP, nama wajib pajak, pekerjaan, nomor telepon ini akan terisikan dengan otomatis dan kita pilih status kewajiban perpajakannya. Untuk KK adalah kepala keluarga, HB hidup berpisah, PH pisah harta, dan MT melakukan kewajiban pajak secara terpisah. Dan kita isikan juga untuk NPWP istri atau suami. Selanjutnya kita bisa klik bagian A. Di bagian A ini kita isikan dengan penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan. Jadi dari 1721A1 yang kita terima, kita isikan penghasilan netonya di kolom nomor 1. Di nomor 2, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kita isikan seluruh penghasilan neto dalam negeri lainnya yang kita terima, baik itu dari sewa maupun dari pekerjaan lainnya yang kita lakukan. Di nomor 3 adalah penghasilan neto luar negeri. Ini diisikan dengan jumlah penghasilan yang kita terima dari luar negeri. Di kolom nomor 4 itu akan terisikan penghasilan secara otomatis dari penjumlahan 1, 2, dan 3. Selanjutnya di nomor 5 adalah zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Untuk zakat dan sumbangan yang sifatnya wajib ini dapat diisikan apabila kita juga memiliki bukti pembayarannya dan dibayarkan kepada lembaga yang telah disahkan oleh pemerintah. Jadi itu bisa sebagai pengurang pajak tahunan kita. Di kolom 6 adalah jumlah penghasilan neto dari jumlah penghasilan dikurangkan dengan zakat atau sumbangan. Kita bisa ke bagian B. Di bagian B ini adalah penghasilan tidak kena pajak. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa di sini kita isikan dengan status perpajakan kita. Saya contohkan di sini adalah TK0 apabila statusnya itu adalah tidak kawin dan akan terisikan otomatis untuk jumlah penghasilan tidak kena pajaknya. Di kolom nomor 8 adalah penghasilan kena pajak yang terisikan secara otomatis dari jumlah penghasilan neto dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya di bagian C, nomor 9 ini adalah PPH terhutang. Jadi aplikasi ISPT ini akan menghitungkan secara otomatis berapa pajak terhutang dari jumlah penghasilan yang telah kita input sebelumnya. Kita isikan juga di kolom nomor 10 itu apabila ada PPH pasal 24 yang telah dikreditkan. Nomor 11 adalah jumlah PPH terhutang. Apabila status perpajakan kita adalah subjek pajak yang memiliki kewajiban pajak subjektif
di pertengahan tahun, maka kita bisa isikan kolom menggunakan perhitungan sendiri. Jadi tidak akan menggunakan perhitungan dari sistem, namun kita akan inputkan jumlah penghasilannya di kolom nomor 9. Baik, selanjutnya di bagian D. Di bagian D ini adalah jumlah PPh yang telah dipotong dan dipungut oleh pihak lain. Jadi kita isikan berdasarkan jumlah pajak yang telah dipotong, baik dari 1721A1 maupun dari jumlah penghasil bukti potong tidak final lainnya. Selanjutnya di kolom 15 adalah jumlah kredit pajak. Ini apabila ada selisih pembayaran dari pajak terhutang dan pajak yang telah dibayarkan. Jadi di kolom nomor 13 ini, apabila ada kekurangan, maka kita tik di bagian PPh yang harus dibayar sendiri, dan apabila ada kelebihan, kita tik di bagian B, PPh yang lebih dipotong atau dipungut. Selanjutnya, apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak, kita isikan di nomor 16, PPh yang kurang dibayar tersebut dan juga tanggal pelunasannya. Apabila terdapat kelebihan bayar, kita isikan di nomor 17, apakah kelebihannya itu akan direstitusikan atau diperhitungkan dengan hutang pajak atau dikembalikan berdasarkan SKP PKP 17C atau 17D. Jadi terdapat berbagai pilihan. Untuk pilihan yang sering dipilih adalah direstitusikan, yang A. Selanjutnya untuk kolom 18, ini apabila terdapat selisih tadi akan ada angsuran. Apabila tidak ada atau sudah balance, maka ini kita biarkan saja. Selanjutnya di bagian lampiran ini kita lampirkan seluruh lampiran yang kita butuhkan, seperti fotokopi formulir 1721A1, surat setoran pajak, kita tik apabila ada kekurangan pembayaran pajak, surat kuasa khusus, itu apabila kita menggunakan atau pelaporannya dengan kuasa, kita kuasakan kepada orang lain. Lalu perhitungan PPh kita tik apabila kita status perpajakannya itu adalah pisah harta atau MT, melakukan kewajiban terpisah. Dan di kolom E bisa kita tik apabila ada lampiran lainnya, seperti kita ada pembayaran zakat yang sifatnya wajib. Di kolom terakhir ini adalah kuasa, kita tik wajib pajak apabila kita melaporkan untuk diri kita sendiri, dan kita tik kuasa apabila kita kuasakan. Untuk tanggal pembuatan kita isi nama lengkap dan NPWP. Selanjutnya kita bisa klik simpan. Selanjutnya adalah kita cetak seluruh laporan yang telah kita buat sebelumnya, dan juga kita bisa cetak lapor data SPT ke KPP yang akan menghasilkan CSV untuk pelaporan pajak. Kita bisa pilih CSV yang telah kita buat dan kita klik buat file. Setelah kita buat, berarti kita sudah memiliki CSV untuk pelaporan pajak dan juga lampiran-lampiran pendukungnya. Kita bisa buka DJP online. Jika webinar sebelumnya kita mencontohkan untuk menggunakan menu e-filing, di sini saya akan mencontohkan apabila kita melakukan menu upload SPT. Kita bisa klik file SPT, kita upload CSV-nya yang telah kita turunkan sebelumnya, dan juga file lampiran PDF yang telah kita buat. Dan kita bisa klik Start Upload. Kita selanjutnya adalah setelah kita Start Upload akan muncul daftar konsep SPT, dan kita pastikan untuk jumlah dan statusnya adalah sesuai, jumlahnya sesuai dan statusnya lengkap, dan kita bisa laporkan. Setelah kita laporkan, kita akan menerima bukti penerimaan elektronik yang artinya pelaporan pajak kita telah berhasil. Jadi seperti itu untuk apabila kita ingin melaporkan pajak dengan menggunakan upload CSV dari ISPT PPh orang pribadi. Baik, Sukron. Ya, Bapak dan Ibu, mohon dapat dipastikan ya kalau kita melaporkan pajak, ini yang terpenting ya, bukti penerimaan elektroniknya. Jadi kalau belum terima ini, belum masuk di email, ya sebaiknya diperiksa kembali ya, karena ini adalah bukti faktual bahwa kita sudah laporkan ya. Baik, apa yang barusan Sukron jelaskan sekaligus menutup untuk sesi tanya jawab dengan narasumber ya. Dan nanti menjelang saya minta Niki untuk rangkum bincang-bincang kita pada hari ini. Izinkan mengingatkan kembali Bapak dan Ibu, silakan jika ada pertanyaan dapat dituliskan di Zoom chat kami,
Dan semakin banyak pertanyaan, semakin membuat kami lebih mudah untuk memahami kebutuhan informasi Bapak dan Ibu. Ya, baik. Sebelum nanti kita masuk ke sesi berikutnya, tanya jawab, kita akan jawab pertanyaan yang Bapak Ibu partisipan sudah berikan. Saya minta bantuan Niki untuk bisa berikan rangkuman secara ringkas aja dan kesimpulan dari bincang-bincang kita hari ini. Silakan Niki. Baik Bapak dan Ibu, adapun rangkuman atau kesimpulan yang dapat disampaikan pada webinar kali ini, yang pertama adalah subjek pajak terbagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan juga subjek pajak luar negeri. Kemudian, kewajiban subjek pajak dalam negeri dimulai saat orang pribadi lahir atau saat orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dan akan hilang jika orang pribadi meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Kemudian, untuk kewajiban wajib pajak di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah melakukan pendaftaran NPWP, kemudian menghitung pajak, membayar pajak, dan juga melaporkan pajak. Dan untuk kesimpulan yang terakhir, yaitu wajib pajak memiliki hak perpajakan yang dapat digunakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oke deh, terima kasih Niki untuk rangkuman ringkasnya. Oke Bapak dan Ibu, ini yang kita tunggu-tunggu. Sudah ada beberapa pertanyaan ya, kalau saya lihat di sini. Untuk selanjutnya saya akan dibantu rekan saya Reni yang akan bacakan pertanyaan terpilih untuk kita bahas bersama. Silakan waktunya saya serahkan pada Reni. Baik, terima kasih Pak Franky untuk waktunya. Bapak dan Ibu, tiba saatnya kita pada sesi tanya-jawab. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam mengajukan pertanyaan pada webinar kami kali ini. Semakin banyak pertanyaan akan memudahkan kami untuk memahami penjelasan apa yang paling dibutuhkan bagi Bapak dan Ibu. Baik, selama 45 menit ke depan, kami akan kupas tuntas bersama pertanyaan Bapak dan Ibu. Namun apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session yang untuk waktunya dapat kita sepakati bersama seusai webinar berlangsung. Jadi langsung kita mulai saja untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama dari Bapak Edi Tuhirman, pertanyaannya melalui direct message kepada narasumber kami. Selamat siang Pak Edi, pertanyaannya adalah, kalau sudah pensiun, apakah harus lapor pajak? Silakan untuk teman dari Gasi, bisa membantu menjelaskan? Ya, baik, Reni. Terima kasih. Tadi pertanyaan dari Bapak Edi. Pertanyaannya apakah apabila sudah pensiun tetap wajib melaporkan pajaknya? Seperti itu ya. Jadi untuk karyawan atau orang yang telah pensiun, itu status perpajakannya kan kita lihat dari apakah dia masih memiliki penghasilan atau tidak. Apabila telah pensiun tapi masih memiliki penghasilan seperti masih menerima uang pensiun, itu masih wajib melaporkan pajaknya karena status perpajakannya masih menjadi wajib pajak dan masih menerima penghasilan dan NPWP-nya juga pun masih aktif. Jadi kesimpulannya masih wajib untuk melaporkan pajaknya. Baik, terima kasih Sukron untuk penjelasannya. Kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Mohon izin Bapak dan Ibu, kami akan menjawab pertanyaan yang paling banyak ditanyakan terlebih dahulu untuk kami prioritaskan jawab. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Roy. Selamat siang Pak Roy, pertanyaannya adalah, apakah ada kemungkinan SPT tahunan dianggap tidak lapor? Silakan dari teman-teman Gasi untuk bantu menjelaskan. Baik. Untuk SPT tahunan itu ada kemungkinan dianggap tidak lapor ketika wajib pajak ini tidak lengkap dalam melampirkan lampiran pada saat dilakukannya lapor pajak. Misalnya untuk kasus kekurangan bayar pajak pada saat melaporkan pajak, karyawan atau orang pribadi ini tidak melampirkan bukti pembayarannya. Nah, nantinya ini akan menjadi faktor yang bisa menyebabkan bahwa SPT tahunan itu dianggap tidak lapor. Atau ketika pelaporan pajak menggunakan PPh ISPT PPh orang pribadi yang tadi dicontohkan, itu harus melampirkan formulir 1721A1. Namun ketika ada kekurangan kelengkapan dokumen, itu bisa menjadi pemicu untuk
SPT tahunan yang sudah dilaporkan itu belum dianggap lapor seperti itu. Baik, terima kasih Evita untuk penjelasannya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Bapak Muhammad D. Pertanyaannya adalah, adakah format khusus surat keterangan tanggungan yang diterbitkan oleh kantor pajak? Silakan dari teman-teman Gasi. Ya, baik. Izin saya jawab pertanyaan dari Bapak Muhammad B ya. Jadi apakah ada format khusus dari kantor pajak terkait dengan surat keterangan tanggungan? Jadi seperti yang kita ketahui bersama, karyawan itu bisa menanggung keluarga, saudara, ataupun semenda. Dan ini bisa kita berikan apabila kan untuk tanggungan itu ada istri dan anak, itu tidak perlu membuat surat keterangan tanggungan. Apabila di luar itu, misalnya untuk mertua ataupun anak angkat, itu perlu membuatkan surat keterangan tanggungan. Untuk format surat keterangan tanggungan sendiri tidak dibuatkan format khususnya dari kantor pajak. Namun kita bisa mencari sendiri formatnya yang intinya adalah kita menanggung sepenuhnya dari orang tersebut. Itu bisa kita cari di internet, sudah banyak juga yang melakukan share formatnya, dan format ini nantinya kita mintakan tanda tangan minimal hingga kecamatan untuk bisa disahkan dan bisa dijadikan sebagai tanggungan kita. Intinya adalah tidak ada format khususnya, namun kita bisa cari yang intinya adalah kita menanggung orang tersebut sepenuhnya. Baik, terima kasih Supron untuk penjelasannya. Jadi dapat kita simpulkan, jadi tidak terdapat format khusus ya yang dikeluarkan. Baik, kita akan melanjutkan untuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Anissa, yang pertanyaannya adalah, bagaimana teks status untuk suami istri yang bekerja di perusahaan yang sama? Nah, pertanyaan dari Bu Ica ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan nih pada ketika kita membahas terkait dengan subjek pajak. Jadi silakan teman-teman Gasi bisa bantu menjawab. Ya, boleh mohon diulangi, sebenarnya tadi suaranya kurang jelas pertanyaannya. Baik, mohon maaf, saya ulangi untuk pertanyaannya. Pertanyaannya dari Ibu Anissa. Yang pertanyaannya adalah, bagaimana teks status untuk suami istri yang bekerja di perusahaan yang sama? Oke, Silakan. baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Anissa. Bagaimana teks status apabila suami dan istri itu bekerja di satu perusahaan yang sama ya? Dan contohnya apabila telah memiliki anak, anaknya itu menjadi tanggungan siapa? Tanggungan suami atau tanggungan istri? Jadi untuk jawaban pertanyaan tersebut adalah teks status yang digunakan apabila suami dan istri ini bekerja di perusahaan yang sama. Untuk teks status suami ini adalah statusnya K, jadi status K ini adalah status kawin, dan untuk anaknya juga ditanggung oleh suami. Contoh memiliki anak 1, maka untuk teks status suami adalah K1, dan untuk teks status dari istri adalah TK0. Seperti itu. Dan nanti tinggal ketika melaporkan pajak akhir tahun, tinggal kita lihat apakah NPWP suami dan istri ini sudah satu atau masih menjalankan kewajiban pajaknya secara terpisah. Baik, terima kasih Supron untuk penjelasannya. Jadi untuk pertanyaan Bu Anissa ini relevan sekali dengan webinar sebelumnya yang pernah kita bahas terkait penghasilan suami dan istri yang memiliki penghasilan. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Ibu Pasa. Selamat siang, Bu Pasa. Pertanyaannya adalah, apabila pajak yang dipotong nihil, apakah perusahaan tetap berkewajiban menerbitkan bukti potongnya? Silakan teman-teman Gasi. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Ibu Pasa. Pertanyaan dari Ibu Pasa adalah, apabila terdapat pajak yang dipotong nihil, apakah perusahaan tetap berkewajiban untuk menerbitkan bukti potongnya atau tidak? Jadi Bapak dan Ibu, sesuai dengan peraturan perpajakan, ketika terdapat pajak yang dipotong nihil, maka perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk menerbitkan bukti potongnya. Dan juga untuk bukti potong ini harus diberikan kepada karyawan maksimum 30 hari setelah masa pajak terakhir.
Seperti itu, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Niki untuk penjelasannya. Jadi kita lanjutkan untuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Ibu Mersiana. Selamat siang, Bu Mersiana. Pertanyaannya adalah, apakah pengertian dari P3B dan subjek pajak seperti apa yang berhak untuk mendapatkan P3B? Silakan untuk teman-teman GASI dibantu untuk menjelaskan. Baik, Ibu Mercy, untuk siapa saja yang berhak didaftarkan P3B itu kita bisa melihat pada per 10 PJ 2017. Sebelumnya, P3B ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Indonesia dengan negara mitra. Jadi ada beberapa negara yang melakukan perjanjian dengan Indonesia untuk penghindaran pajak bergandanya. Sehingga karyawan yang berhak untuk mengikuti P3B, yang pertama, karyawan ini adalah harus subjek pajak luar negeri. Lalu karyawan ini merupakan warga negara dari negara yang menjadi mitra P3B dengan Indonesia. Kemudian karyawan harus melampirkan atau harus memiliki surat keterangan domisili yang diperoleh dari negara asal, yang nantinya surat keterangan domisili ini akan diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak ketika karyawan mengajukan proses untuk pembuatan tax treaty atau P3B-nya. Seperti itu. Baik, terima kasih Evita untuk penjelasannya. Bapak dan Ibu, bisa saya sampaikan bahwa untuk sekarang Bapak dan Ibu masih dapat menuliskan pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan kepada kami agar kami kupas tuntas pada sesi webinar kali ini. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Ibu Malika. Selamat siang, Bu Malika. Pertanyaannya adalah, apabila subjek pajak dalam negeri menerima penghasilan dari luar negeri, apakah tetap berkewajiban untuk dilaporkan dalam SPT tahunan? Silakan teman-teman dari GASI. Baik, untuk karyawan yang memperoleh penghasilan dari luar negeri itu harus tetap dilaporkan di dalam SPT tahunan, Ibu Malika. Jadi semua penghasilan yang diterima dari luar negeri itu harus kita laporkan sesuai dengan penjelasan yang tadi Bapak Sukron itu jelaskan. Jadi kita laporkan semuanya penghasilan yang diperoleh dari luar negeri, kemudian nanti juga diisikan dengan pajak yang sudah dipotong atas penghasilan yang diterima dari luar negeri itu. Jadi penghasilan yang diterima baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri itu harus dilaporkan pada SPT tahunan, seperti itu. Baik, terima kasih Evita untuk penjelasannya. Jadi ketika kita mendapatkan penghasilan baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri, kita masih mempunyai kewajiban untuk melaporkannya dalam SPT tahunan. Baik, saya akan lanjutkan untuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Kruisieta. Selamat siang, Ibu Kruisieta. Pertanyaannya adalah, apabila subjek pajak luar negeri menerima penghasilan dari Indonesia, bagaimana kewajiban perpajakannya? Silakan, teman-teman GASI. Baik, untuk pertanyaan dari Ibu Kruisieta adalah, apabila terdapat subjek pajak luar negeri yang menerima penghasilan di Indonesia, bagaimana untuk kewajiban perpajakannya? Jadi Bapak dan Ibu, apabila terdapat subjek pajak luar negeri yang memiliki penghasilan di Indonesia, maka nantinya untuk pajak dari karyawan tersebut akan dihitungkan menggunakan PPh pasal 26, yaitu dengan cara penghasilan bruto dikalikan dengan tarif 20%. Lalu Bapak dan Ibu, untuk karyawan yang menerima penghasilan dari Indonesia juga dapat mendaftarkan diri pada P3B untuk kemudian memperoleh tarif pajak yang lebih kecil dari 20%. Baik, terima kasih Niki untuk penjelasannya. Jadi untuk subjek pajak luar negeri yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dikenakan PPh pasal 26, yaitu dengan tarif 20%. Namun dapat mengajukan P3B. Selaras dengan pertanyaan Ibu Kruisieta, terdapat pertanyaan dari Bapak Santosa. Selamat siang Pak Santosa. Yang pertanyaannya adalah, bagaimana prosedur dalam mengajukan P3B?
Silakan teman-teman GASI bantu dijelaskan. Ya, baik. Jadi sepertinya di webinar kali ini banyak yang bertanya terkait dengan pengajuan P3B karena kan berhubungan dengan status tadi ya, kita sempat bahas untuk yang PPh 26 sekilas. Untuk pengajuan P3B bagaimana caranya? Karena kan itu ada prosedurnya juga yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita harus memenuhi atau orang tersebut harus memenuhi persyaratannya terlebih dahulu, yaitu mereka adalah subjek pajak luar negeri. Karena kan untuk P3B ini untuk menghindari pajak berganda yang akan dikenakan baik dari Indonesia maupun dari negara asalnya. Apabila telah memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak luar negeri tersebut, orang tersebut bisa datang ke KPP atau sekarang bisa juga mengajukan pengisiannya secara online melalui halaman DJP online dan nanti ada form untuk pengajuan untuk P3B bagi subjek pajak luar negeri tersebut. Jadi bisa diisikan formulir pengajuannya secara online dan diikuti prosedurnya hingga nanti disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak. Baik, terima kasih Supron untuk penjelasannya. Kita akan lanjutkan untuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Ibu Fatma. Selamat siang, Bu Fatma. Pertanyaannya adalah, apabila sudah dipotong sesuai tarif pajak untuk wajib pajak luar negeri sebesar 20%, dan ternyata wajib pajak luar negeri tersebut berhak atas P3B, apakah bisa dikembalikan kelebihan pajaknya? Silakan dari teman-teman GASI untuk bantu menjelaskan. Baik, Ibu Fatma. Untuk hal tersebut, apabila karyawan memiliki hak untuk atas kelebihan pembayaran pajaknya, sesuai dengan hak yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa karyawan itu berhak untuk menerima kelebihan pembayaran pajak yang sudah dilakukan. Karyawan bisa mengajukan permohonan kepada KPP yang nantinya permohonan ini akan diproses maksimal itu 12 bulan sejak permohonan ini diterima. Seperti itu, Ibu Fatma. Baik, terima kasih Evita untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu mengingatkan kembali, sampai saat ini kami masih membuka kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang masih ingin mengajukan pertanyaan untuk menuliskan pertanyaannya pada kolom chat yang tentunya akan kami kupas bersama pada sesi webinar kali ini. Baik, saya akan lanjutkan untuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya terdapat dari Ibu Amel. Selamat siang, Ibu Amel. Pertanyaannya adalah, apakah pelaporan pajak ekspatriat yang baru memiliki kewajiban pajak subjektif di tengah tahun selalu berstatus lebih bayar? Silakan teman-teman GASI. Baik, untuk pelaporan SPT tahunan untuk karyawan ekspatriat yang tengah tahun ini tidak selalu lebih bayar, Ibu Amel, ketika pelaporannya itu kita menggunakan ISPT PPh orang pribadi. Karena tadi seperti contoh yang dijelaskan, untuk pengisiannya ini dilakukan secara manual, sehingga nanti hasilnya dari data yang kita input ke dalam ISPT PPh orang pribadi ini akan sama dengan data pada formulir 1721 yang kita miliki, sehingga tidak ada kekurangan untuk bayar pajak dari karyawan tersebut. Seperti itu, Ibu Amel. Baik, terima kasih Evita untuk penjelasannya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Ilham. Selamat siang, Pak Muhammad Ilham. Pertanyaannya adalah, bagaimana pembayaran denda pajaknya? Ya, silakan dijelaskan teman-teman GASI. Ya, baik. Pertanyaan dari Bapak Ilham, bagaimana cara pembayaran ya apabila tadi kita ada denda pajak ataupun misalnya ada kekurangan bayar pajak ketika melaporkan pajak. Jadi untuk pembayaran pajak itu kita bisa menggunakan aplikasi namanya e-billing. Jadi kita bisa buatkan dulu buat kode billing. Apabila kita belum punya akunnya, kita bisa daftar akun untuk e-billingnya. Jika sudah membuat akun, di situ kita bisa membuat pembayaran pajak apapun, baik dari pembayaran PPh pasal 21, pembayaran PPh pasal 22, maupun pembayaran yang sifatnya denda. Namun nanti perlu diperhatikan terkait dengan kode billingnya. Jadi kita pilih kode billing yang sesuai dengan apa pajak yang akan kita bayarkan. Seperti itu.
Baik, terima kasih Supron untuk penjelasannya. Jadi ketika terdapat denda, kita harus membuat kode billing untuk membayarkan denda tersebut. Seperti itu ya, Supron. Baik, saya akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Yu. Selamat siang, Ibu Yu. Pertanyaannya adalah, apa saja kriteria harta dan utang atau kewajiban yang wajib dicantumkan dalam formulir lapor pajak tahunan orang pribadi? Silakan teman-teman GASI bantu dijelaskan. Baik, Bapak dan Ibu, untuk kategori hutang atau harta apa saja yang boleh dilaporkan pada saat pelaporan SPT tahunan, itu kita bisa melihat pada pada peraturan Dirjen Pajak nomor 36 tahun 2015. Jadi disebutkan bahwa hak dan utangnya, bahwa harta dan hutang yang harus dilaporkan adalah harta dan hutang yang dimiliki pada akhir tahun. Bisa dicontohkan bahwa harta yang dilaporkan itu misalnya uang kas yang dimiliki oleh karyawan, ataupun misalnya investasi yang dimiliki oleh orang pribadi tersebut, itu semuanya dikategorikan sebagai harta dan harus dilaporkan. Bisa juga berbentuk dengan benda bergerak ataupun tidak bergerak yang dimiliki oleh karyawan. Untuk hutang ini yang dimiliki pada akhir tahun. Bisa berupa hutang karyawan kepada bank ataupun kepada lembaga keuangan bukan bank, atau bisa juga untuk kartu kredit itu dikategorikan sebagai hutang yang bisa dilaporkan pada saat karyawan melaporkan SPT tahunan orang pribadi, seperti itu. Baik, terima kasih Evita untuk penjelasannya. Bapak dan Ibu mengingatkan kembali bahwa masih terdapat beberapa menit pada sesi tanya jawab ini. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan, untuk dapat menuliskan pertanyaannya pada kolom chat untuk kami bedah bersama pada sesi webinar kali ini. Baik, saya akan lanjutkan untuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Yanti. Selamat siang, Bu Yanti. Pertanyaannya adalah, bagaimana pencantuman hibah pada saat lapor pajak tahunan orang pribadi? Silakan dari teman-teman GASI bantu dijelaskan. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Yanti. Pertanyaan dari Ibu Yanti adalah, bagaimana pencantuman hibah pada saat lapor pajak tahunan orang pribadi? Jadi Bapak dan Ibu, terlebih dahulu harus kita ketahui bahwa hibah adalah pemberian dari satu pihak kepada pihak lain yang diberikan secara cuma-cuma, sehingga tidak memerlukan pembayaran atau kompensasi dalam bentuk apapun. Kemudian, dalam pajak, hibah ini dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah hibah yang merupakan objek pajak, dan yang kedua, hibah yang bukan merupakan objek pajak. Untuk kategori yang pertama, hibah yang merupakan objek pajak seperti yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007, tepatnya pada pasal 4 ayat 1, yaitu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Termasuk di sini keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan ataupun sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus, dan badan keagamaan, kemudian badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Kemudian untuk kategori yang kedua adalah hibah yang bukan merupakan objek pajak, sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007, tepatnya pada pasal 4 ayat 3, yang dikecualikan dari objek pajak adalah harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus. Kemudian, Bapak dan Ibu, hibah yang merupakan objek pajak harus kita cantumkan dalam formulir lapor pajak tahunan orang pribadi, yaitu pada bagian A angka 1.
yaitu penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan juga penghasilan neto dalam negeri, dan dicantumkan pada bagian C, angka 11, yaitu jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Sedangkan untuk hibah yang bukan merupakan objek pajak, harus kita cantumkan dalam formulir lapor pajak tahunan orang pribadi pada bagian B, angka 10, yaitu penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, dan juga dicantumkan pada bagian C, angka 11, yaitu jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Niki untuk penjelasannya. Jadi dapat kita simpulkan dari jawaban Niki terkait dengan hibah. Hibah itu berarti dibagi menjadi dua kategori, yaitu hibah yang merupakan objek yang menjadi objek pajak dan hibah yang bukan merupakan objek pajak, di mana ketika hibah tersebut dikategorikan sebagai objek pajak, berarti atas hibah itu berasal dari tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak. Jadi dikategorikan sebagai objek pajak ketika menambahkan kemampuan ekonomis. Sedangkan untuk hibah yang bukan merupakan objek pajak, ada dikecualikan dari objek pajak, adalah harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu derajat. Baik, terima kasih Niki untuk penjelasannya. Bapak dan Ibu mengingatkan kembali, terdapat beberapa sisa waktu yang dapat kita gunakan. Apabila Bapak dan Ibu masih mempunyai pertanyaan, mohon silakan tuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu pada kolom chat, dan tentunya akan kita bedah bersama pada kesempatan webinar kali ini. Baik, saya akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Fajar. Selamat siang, Pak Fajar. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara bayar kurang bayar pada saat pelaporan SPT tahunan orang pribadi? Silakan teman-teman Gasi, bantu dijelaskan. Baik, Bapak dan Ibu, ketika memang terjadi kekurangan pembayaran pajak, karyawan ini bisa membayarkan sendiri kekurangan tersebut. Karyawan bisa memilih pajak yaitu PPh pasal 29 atau kekurangan penyetoran untuk SPT tahunannya. Dan nanti bisa memilih kode akun pajaknya itu adalah 41125 dan kode setoran yang dipilih itu adalah 200. Jadi nanti setelah didapatkan kode billingnya, karyawan atau orang pribadi ini bisa membayarkan kekurangan bayar pajaknya pada bank persepsi yang sudah memiliki kerjasama dengan perpajakan seperti itu. Baik, terima kasih Evita untuk penjelasannya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Ibu Muti. Selamat siang, Bu Muti. Pertanyaannya adalah, apa kriteria wajib pajak harus memiliki NPWP? Apa implikasinya ketika wajib pajak tidak memiliki NPWP? Silakan teman-teman Gasi bantu untuk menjawab. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Muti. Itu apakah kriteria wajib pajak harus memiliki NPWP? Untuk pertanyaan pertama dulu, ini kriterianya apa? Yaitu harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektifnya. Syarat subjektifnya ini, karyawan atau orang pribadi tersebut adalah subjek pajak dalam negeri Indonesia dan memenuhi syarat objektif. Syarat objektif ini adalah apabila telah memiliki penghasilan di atas PTKP. Jadi kalau sudah dia subjek pajak dalam negeri dan memiliki penghasilan di Indonesia melebihi PTKP, itu wajib untuk membuatkan NPWP-nya. Dan apabila tidak memiliki NPWP, itu seperti apa? Itu akan ada denda kenaikan pajak. Untuk contohnya di PP pasal 21, apabila tidak punya NPWP, itu tarif pajaknya akan 20% lebih tinggi. Begitupun dengan di pajak-pajak lainnya pasti ada kenaikan tarif dari yang seharusnya apabila karyawan tersebut tidak memiliki NPWP. Baik, terima kasih Sukron untuk penjelasannya. Jadi dapat kita simpulkan apakah setiap wajib pajak harus memiliki NPWP. Jadi jawabannya wajib pajak tersebut harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Di mana untuk syarat subjektifnya
Wajib pajak tersebut harus dikategorikan ke dalam subjek pajak dalam negeri, dan untuk syarat objektifnya, wajib pajak tersebut harus memiliki penghasilan. Dan lalu apa implikasinya ketika wajib pajak tersebut tidak memiliki NPWP? Sudah dijelaskan oleh Sukron bahwa terdapat pengenaan tarif lebih tinggi 20% ketika wajib pajak tidak memiliki NPWP. Baik, saya akan lanjutkan untuk ke pertanyaan berikutnya. Sebelum saya lanjutkan, Bapak dan Ibu mengingatkan kembali tersisa beberapa menit ke depan bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan, boleh menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu pada kolom chat yang tentunya akan kami bedah pada kesempatan webinar kali ini. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Ruli. Selamat siang Pak Ruli, pertanyaannya adalah, apakah anak harus memiliki NPWP sendiri? Berapakah batas usia anak yang dapat dijadikan tanggungan pajak? Silakan teman-teman Gasi. Ya, baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Ruli terkait dengan anak ya. Apakah anak ini harus memiliki NPWP dan berapakah batas umurnya? Seperti itu. Jadi untuk anak sendiri, kita ketahui apabila anak tersebut belum dewasa dan belum menikah, maka itu tidak wajib untuk membuatkan NPWP. Jadi masih menjadi tanggungan, dan perlu kita perhatikan juga batas umur dewasa menurut peraturan pajak itu adalah 18 tahun. Jadi apabila di bawah 18 tahun dan belum memiliki penghasilan sendiri, belum menikah, belum dianggap dewasa, itu tidak wajib membuat NPWP karena masih menjadi atau mengikuti sebagai tanggungan keluarganya. Kalau misalnya di atas 18 tahun, namun belum memiliki penghasilan juga, itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai tanggungan dengan cara membuat surat keterangan tanggungan yang menyatakan bahwa anak tersebut masih menjadi tanggungan sepenuhnya dari orang tua. Baik, terima kasih Sukron untuk penjelasannya. Saya akan lanjutkan untuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ina, yang pertanyaannya adalah, bagaimana cara validasi ketika karyawan mempunyai hutang? Apakah ada validasi di database Dirjen Pajaknya? Silakan teman-teman Gasi untuk bantu menjawab. Baik, Ibu Ina, melanjutkan tadi pembahasan mengenai harta dan hutang yang dilaporkan pada SPT tahunan. Di sini, Dirjen Pajak tidak memiliki validasi atau tidak terdapat validasi ketika karyawan apakah sudah mendaftarkan seluruh hutangnya atau belum mendaftarkan seluruh hutang dan hartanya. Jadi pada pelaporan SPT tahunan untuk harta dan hutang ini adalah sepenuhnya kesadaran dari wajib pajak. Jadi harus melaporkan semua harta dan hutang yang dimiliki pada akhir tahun. Seperti itu. Baik, terima kasih Evita untuk penjelasannya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Bapak Yanuar. Selamat siang Pak Yanuar. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang dapat menjadi tanggungan dalam PTKP karyawan? Apa implikasi ketika wajib pajak tidak memiliki NPWP? Silakan, Sukron. Ya, baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Tadi siapa saja yang bisa menjadi tanggungan ya dalam status perpajakan kita, kan biasanya karyawan itu tiap tahun, 1 tahun sekali itu akan melakukan update kepada perusahaan terkait dengan jumlah tanggungan. Jumlah tanggungannya ini siapa saja sih yang bisa dijadikan tanggungan? Yang pertama, apabila telah berstatus kawin itu dapat menanggung istri dan juga dapat menanggung anak sebagai jumlah tanggungannya. Maksimal adalah 3 tanggungan. Dan juga kita bisa menanggung keluarga semenda. Keluarga semenda ini adalah keluarga yang berhubungan akibat adanya hubungan pernikahan, seperti mertua itu bisa kita tanggung juga sebagai tanggungan kita selama mertua tersebut tidak memiliki penghasilan dan menjadi tanggung jawab kita sepenuhnya. Jadi selain keluarga saudara atau semenda itu tidak bisa dijadikan sebagai tanggungan. Baik, terima kasih Sukron untuk penjelasannya. Bapak dan Ibu, masih tersisa 5 menit lagi untuk sesi tanya jawab bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan. Dengan senang hati
untuk segera menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu pada kolom chat untuk kami bedah bersama. Baik, sudah terdapat pertanyaan dari Bapak Edi Hirman. Selamat siang, Pak Edi. Ini pertanyaan kedua dari Bapak Edi, teman-teman. Pertanyaannya adalah, kenapa banyak orang tidak menggunakan DPLK untuk mengurangi pajak untuk tabungan jangka panjang? Silakan teman-teman Gasi bantu menjelaskan. Ya, baik. Saya akan mencoba menjawab ya pertanyaan dari Bapak Edi. Pertanyaannya sangat menarik. Kenapa sih banyak orang tidak menggunakan DPLK untuk mengurangi pajak sebagai tabungan jangka panjang? Seperti yang kita ketahui kan, DPLK ini dapat dijadikan sebagai pengurang pajak. Namun dalam penerapannya, berapa banyak sih dari karyawan atau perusahaan-perusahaan lain yang sudah mengetahui bahwa ada pengurang pajak lain loh selain PTKP, salah satunya adalah dari DPLK. Jadi saya rasa kenapa banyak yang tidak menggunakan DPLK ini karena masih kurangnya sosialisasi dari sisi perpajakan dan juga dari pihak asuransi atau perusahaan yang menjalankan program dana pensiun. Jadi kalau misalnya kita bisa sampaikan, kita seminar dari pihak asuransi atau perusahaan penyelenggara dana pensiun itu lebih memberikan pengetahuan, bisa dijadikan bahwa ada pengurang lainnya yaitu DPLK. Saya rasa sih pasti banyak dari karyawan maupun perusahaan yang mengikuti karyawannya ke program dana pensiun. Baik, terima kasih. Syukron untuk penjelasannya. Masih terdapat pertanyaan tambahan dari Bapak Edi. Yang pertanyaannya adalah, apakah boleh nabung 100% dari gaji kita ke DPLK? Silakan penjelasannya. Iya, baik. Pertanyaan selanjutnya juga nih dari Bapak Edi. Apakah boleh dari 100% dari gaji itu kita pindahkan atau kita alokasikan ke DPLK? Jawabannya itu adalah boleh. Itu tergantung pada peraturan dari, kan DPLK ini terdiri dari 3 pihak, dari karyawan, dari perusahaan, dan dari penyelenggara DPLK. Jika ketiga pihak ini setuju untuk dapat dialokasikan 100% seluruhnya, itu tidak ada masalah. Jadi bisa dialokasikan sepenuhnya. Di dalam bukti potong yang akan diterima oleh karyawan, itu contohnya apabila gaji 10 juta, lalu nanti DPLK yang dibayarkan sepenuhnya itu akan jadi pengurang lagi di kolom A10 sebagai pengurang sebagai iuran pensiun. Jadi itu bisa dimasukkan DPLK kita 100% dari gaji. Namun pasti perlu juga dipertimbangkan untuk keperluan-keperluan lainnya. Dari sisi perpajakan itu tidak ada kendala atau tidak ada masalah. Baik, terima kasih Syukron untuk penjelasannya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan, karena waktu tersisa 2 menit lagi, ini akan jadi pertanyaan terakhir pada sesi tanya-jawab kali ini. Pertanyaan dari Ibu Lina, yang pertanyaannya adalah, jika terdapat kelebihan bayar pajak saat lapor pajak pribadi, apakah akan diaudit oleh pihak perpajakan? Silakan teman-teman Gasi untuk penjelasannya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Lina. Pertanyaan dari Ibu Lina adalah, jika terdapat kelebihan bayar pajak saat lapor pajak pribadi, apakah akan diaudit oleh pihak perpajakan atau tidak? Jadi, Bapak dan Ibu, ketika terdapat kelebihan bayar pajak pada saat kita melakukan lapor pajak orang pribadi, maka wajib pajak harus melakukan restitusi. Dan setelah karyawan yang bersangkutan mengajukan restitusi, nantinya akan dilakukan pemeriksaan pajak untuk memastikan kebenaran atas kelebihan bayar pajak tersebut. Tetapi dalam hal pelaporan pajak, kita harus lakukan langsung ke KPP dan tidak dapat melalui e-filing. Untuk pelaporan melalui e-filing ini hanya dapat dilakukan apabila wajib pajak mengalami kurang bayar atau nihil perpajakannya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Niki untuk penjelasannya. Jadi dapat kita simpulkan ketika kita terjadi kelebihan bayar pajak, maka wajib pajak harus melakukan restitusi dengan datang langsung ke KPP. Jadi tidak dapat dilakukan melalui aplikasi e-filing. Baik, Bapak dan Ibu, saya sudah sesi tanya-jawab kita pada webinar kali ini. Untuk waktunya akan saya kembalikan kepada Bapak Franky. Namun Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan, dengan senang hati kami akan membantu menjawab pada kesempatan one-on-one session di waktu yang dapat kita sepakati bersama seusai webinar berlangsung.
Jadi silakan Pak Franky untuk menutup acara webinar kita kali ini. Baik, terima kasih Reni untuk menjadi moderator ya untuk sesi tanya jawab tadi. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi dengan banyak sekali pertanyaan dan juga ilmu baru ya buat kita semua. Terkhusus memang mengenai bagaimana perpajakan dan khususnya penggajian ya. Oke, betul sehubungan sudah di penghujung acara webinar kita hari ini untuk di bulan Februari. Izinkan saya menutup sesi webinar kami. Berharap webinar kami ini memberikan manfaat ya buat Bapak dan Ibu. Dan izinkan kami juga menyampaikan bahwa setelah ini nanti kami akan kirimkan kuesioner. Mohon Bapak Ibu bisa isikan kuesioner yang kami kirimkan, dan terutama ya agar kami bisa lebih paham bagaimana kami bisa selenggarakan webinar kami ini dengan lebih baik. Dan akan menjadi masukan juga buat kami pilihan topik yang Bapak dan Ibu inginkan, supaya bisa menjadi pertimbangan kami juga ya untuk webinar-webinar kami selanjutnya. Baik, mohon izin menyampaikan juga kalau Bapak Ibu ada yang masih memiliki pertanyaan, silakan tetap berada di Zoom meeting kami. Nanti kami akan menyapa Bapak dan Ibu. Atau kalau masih ada pertanyaan lebih lanjut, silakan dapat menghubungi kami atau join dengan WhatsApp grup kami ya, yang juga sudah kami lampirkan atau kami cantumkan di dalam email yang telah kami kirimkan sebelumnya sebagai email undangan. Ya, baik Bapak dan Ibu, demikian webinar yang bisa kami sajikan pada hari ini. Kami ucapkan selamat siang untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih telah berkenan hadir dan berharap berjumpa lagi dengan Bapak dan Ibu di kesempatan webinar GASI selanjutnya. Terima kasih.